pagi semuanya. Selamat pagi, Shalom Bunda. Hai Pak Tombolo, selamat pagi. Salam Bu Lingga. Pak Jusman. Pagi. Lingga. Shalom Abuna. Bu Mariana. Halo Mabuna, selamat pagi. Shalom Halo Mabuna, selamat pagi. Semua. Shalom juga Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Pagi, Abuni. Iya. Abuni Sehat Abuni Abuna. tapi masih istirahat Bapak Ibu. Ya mohon doanya. Cuma sudah semakin baik ya, sudah baik. Namun saya izinkan dulu apa yang ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, semuanya tetap baik dan sehat. Bapak Ibu juga kan sehat, semangat dan sukacita. Amin. Amin, amin ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus ya. Karena walaupun hari-hari ini lagi banyak hujan, tapi kita mempercaya hujan yang kita alami adalah hujan berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita belajar saja untuk positive thinking dan memperkatakan hal-hal yang baik daripada kita memperkatakan hal-hal yang kurang baik. Ya. Dan adalah baik kalau kita setiap pagi sudah bisa berkumpul bersama, mengawali dan mengiringi kegiatan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari Abu Nama mengajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah sumber pengharapan kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersepakat dan kami mau berserah, kami mau percaya bahwa setiap rancangan Tuhan yang terindah, setiap perkenanan Tuhan itu akan terjadi dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami manusia beruntung yang memiliki pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami harus selanjutnya mengalami pengenalan akan pribadi kami sebagai manusia, agar kami layak di hadapan Engkau, Pencipta alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau naikkan sebuah pujian yang akan mengingatkan kita kembali siapakah kita ya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, agar kita mawas diri. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Puji dan sembahkan. Amin, haleluya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kalau yang di BW ini setiap kali memuji Tuhan, habis berdoa, kok tepuk tangan sih? Emang kenapa? Jawabannya saudara yang paling gampang, masa tepuk jidat sih Pak? Gitu ya. Namanya pusing gitu ya. Ya tepuk tangan lah ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Jadi menyambung pembahasan kita yang kemarin ya. Ya kemarin itu kan kita membahas di 1 Tawaris 1 pasal 1 ayat yang ke sampai ke 30 ya. Sekarang kita lanjut nih seperti yang Abuna sampaikan kemarin. Pas hari ini kita juga akan mengetahui runutan dari yang kemarin itu bicara mengenai who am I ya. Karena
bagaimanapun juga identitas itu penting ya Bapak Ibu. Makanya kita kalau kemana-mana tuh KTP harus dibawa. Karena betapa pentingnya sebuah identitas diri. Apalagi waktu kita masih di Holy Land ya, Bapak Ibu masih ingat ketika kita pertama kali masuk, yang namanya kertas warna biru ya, stay permit kita itu nggak boleh hilang. Padahal cuma secari kertas itu aja ya, nggak boleh hilang. Makanya disarankan difoto supaya mungkin takut terkena angin ya kan, ataupun misalnya pas nggak sengaja keselip di mana gitu, itu bisa ditemukan lagi ya. Karena untuk mengganti itu mahal sekali. Jadi nggak ada salahnya kalau itu saja yang sementara, itu bisa mahal. Bikin KTP aja mahal kan. Ibaratnya mahal apa, bukan cuma biayanya Bapak Ibu ya. Mungkin terus beberapa orang mengatakan biaya KTP itu nggak mahal Abuna, itu murah. Oh ya, oke lah, katakanlah biaya KTP itu murah. Tetapi bukankah investasi atau penyediaan waktunya itu mahal? Bukankah ketika kita bikin KTP kita harus dengan rela sabar menanti ya. Jadi betapa mahal tenaga yang harus kita salurkan, kita sediakan. Belum lagi kita alokasikan jadwal yang khusus hanya untuk menanti antrian. Mungkin di zaman sekarang saya nggak tahu apakah masih seperti itu, tapi zaman saya dulu itu ngantri ya Bapak Ibu. Sekalipun punya koneksi tetap ngantri. Apalagi yang nggak punya koneksi, cuma punya konveksi, tambah ngantri karena nggak ada sambung-sambungannya. Kalau koneksi masih nyambung, kalau konveksi itu loh nggak nyambung. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita sekarang langsung buka. Masih di 1 Tawarikh ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, Abuna ini 1 Tawarikh ini ditulisnya menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Pasti bahasa Ibrani ya. Sebelum Allah inkarnasi ke dunia, semua kitab suci ditulis dalam bahasa Ibrani gitu ya. Hanya penulisnya saja yang berbeda-beda. Baik, kita mau sama-sama baca. Kemarin itu kan sampai ke ayat 33 ya maksud saya. Makanya ada nama Medan di situ ya. Oke, sekarang kita mau ke keturunan Esau sampai ke Raja Edom ya. Ayat 34 sampai ayat yang ke-54 Bapak Ibu. 1 Tawarikh 1 ayat 1 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-34 sampai 54. Keturunan Esau, Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Reush, Yaelam dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer dan Dishan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi dan Onam. Anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Eshiban, Yitran dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Dishan ialah Ush dan Aran. Kemudian raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Yusham dan dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dan Masyireka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia.
Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Zahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Ya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Abuna mau katakan bahwa identitas diri itu penting. Katakan sama-sama dengan Abuna yuk, identitas diri itu penting. Sambil taruh tangan di dada. Identitas diriku penting, betul sekali. Jadi hari ini kalau yang mau pergi jangan lupa bawa KTP. Ya. Lalu kemudian yang kedua, sepenting apa sehingga kita bahas hari ini Abuna? Penting sekali, tapi kita mau bahas berdasarkan sudut pandang firman Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan juga orang-orang yang menyenangkan bagi sesama kita. Untuk itu mari kita buka di Mazmur pasal yang ke-8. Ya, Mazmur pasal ke-8 kita buka yuk. Ya, oke, di situ ada sebuah penjelasan ya yang bisa membantu kita memahami keberadaan kita sebagai manusia. Di tahun 2025 ini tentu kita wajib dan perlu untuk menjawab pertanyaan kepada diri kita sendiri supaya kita tahu, kalau identitas kita tahu, maka kita tahu juga tanggung jawab kita seperti apa. Kita mau baca dulu Mazmur pasal 8 ini. Ya Bapak Ibu, Mazmur 8 Bapak ini kita mau baca sekali lagi ya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Luar biasa judulnya. Untuk pemimpin bidua menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dan siapa nama Tuhan itu? Namanya Yesus Kristus. Iya dong. Kan kalau misalnya itu orang itu tuh yang tinggal di blok D nomor 26. Bapak itu. Oh iya, Bapak itu. Iya. Itu loh si Bapak itu. Kan gak mungkin kita panggil ketemu orangnya Bapak itu. Kan gak mungkin ya. Atau Bapak itu yang tinggal di blok D nomor 26. Waduh, udah keburu belok orangnya nanti. Kita harus tahu apa? Namanya. Itu sebabnya Allah inkarnasi jadi manusia. Ia menyatakan dirinya bahwa akulah Allah, akulah Yesus Kristus. Dikenal juga sebagai Yeshua Hamasia. Disebut juga sebagai Adonai. Apapun sebutannya Bapak Ibu. Tetapi ialah Allah yang menyertai kita. Immanuel. Ya. Karena dia pencipta, dia bertanggung jawab atas apa yang diciptakannya. Maka ia berkata, aku menyertai kamu hingga tiba kesudahan akhir zaman.
Ya, sementara kalau yang lain kan enggak. Ya, kalau sudah mati dia enggak bangkit lagi. Hanya Allah yang inkarnasi jadi manusia, dan sepanjang ia menjadi manusia, ia mati, namun karena ia adalah Allah, roh Allah yang jadi daging, makanya ia bangkit di hari ketiga mengalahkan maut. Itu sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kelihatan menjadi kelihatan, lalu yang kelihatan menjadi tidak kelihatan, tapi tetap ada. Itu yang dikatakan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu, Daud menuliskan manusia hina sebagai makhluk mulia. Apa alasannya? Kita buka di Yesaya pasal 43. Nabi besar yang menuliskan pernyataan dan isi hati Allah pencipta segala alam semesta dan isinya, termasuk kita di dalamnya. Dan pernyataan Allah ini semakin memperjelas keberadaan identitas kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Zamannya kan berbeda, Yesaya dan Daud. Akan tetapi Daud menuliskan dari perspektif manusia, dan Allah menuliskan, Yesaya menuliskan dari perspektif atau sudut pandang Allah. Ya. Dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Berarti tidak ada dosa dan kesalahan yang bisa ditebus oleh cara lain, oleh bentuk lain, atau pribadi yang lain, atau perumpamaan lain. Enggak. Apalagi patung, nggak bisa. Ya. Jadi hanya Allah. Tapi kan Allah kan roh. Bagaimana dia bisa menebus? Bagaimana dia bisa mati kalau roh itu nggak kelihatan dan nggak tersentuh? Itu sebabnya jawabannya Allah jadi manusia. Dan ini dinubuatkan oleh Yesaya ayat 43 di ayat yang keempat. Ya. Dikatakan di sana apa saudara? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah berfirman apa? Maka aku memberikan manusia, ya, yaitu dirinya sendiri. Jadi aku memberikan diriku menjadi manusia sebagai gantimu. Ini pernyataan pribadi Allah ya, dari konteks untuk menunjukkan identitas kita itu siapa. Apa yang bisa kita pelajari secara singkat? Saudara, kalau saudara itu menyadari identitas saudara siapa, maka seyogyanya, sejatinya dan seharusnya saudara pun akan melakukan sebagaimana yang tertulis dalam identitas diri saudara. Artinya Bapak Ibu, kalau saya nih sebagai karyawan identitas diri saya tahu batas-batas cara saya memprotes, cara saya menyuarakan pendapat, cara saya untuk bersikap, cara saya untuk meresponi sesuatu. Saya harus tahu batasannya itu sampai mana gitu. Demikian pula kalau kita sebagai pemimpin perusahaan, kita pun juga harus tahu sampai batas mana kita dekat dengan yang kita pimpin. Bukan berarti kita tidak boleh dekat. Akan tetapi penyakit manusia itu rata-rata ya Bapak Ibu, saya bicara umum. Rata-rata kalau udah dekat ngelunjak, kepala kita diinjak. Kita jujur-jujur saja. Karena tidak semua orang ketika sudah dekat itu bisa menghargai kedekatan itu. Kok Abuna bisa ngomong gitu? Lah saya udah ngalamin Bapak Ibu. Saya yang ngalamin sebagai orang yang nginjak kepala orang. Saya pun juga mengalami sebagai orang diinjak sama orang lain gara-gara terlalu dekat. Jadi batasannya apa Abuna? Hanya kita yang tahu. Berdasarkan apa? Pertolongan dan tuntunan Roh
Kudus. Nah, ini kalau misalnya terjadi dalam rumah tangga, suami tahu identitas dirinya, istri tahu identitas dirinya sebagai istri, maka nanti akan saling melengkapi. Ketika suaminya hampir lupa misalnya, diingatkan nama istrinya. Ingat Pak, kamu kan pemimpin. Kamu harus tahu sampai batas mana. Kalau menurut saya yang kamu lakukan kemarin itu masih oke. Tapi sudah cukup sampai situ. Nah, nanti juga sebaliknya. Oke, maaf mah. Saya tahu kamu orangnya supel. Ya. Tapi kamu juga harus tahu batasannya. Karena apa? Karena kamu istri saya. Karena apa lagi? Karena kamu juga harus tahu sampai batas mana kedekatan kamu dengan orang yang baru saja kamu kenal. Jangan langsung bercanda-bercandaan. Sekalipun orang itu juga yang menentukan apa yang akan cepat dibayar. Karena memang ternyata mungkin istrinya lebih cepat dekat dengan tukang sayur dan tukang kredit misalnya gitu. Ya tetap harus tahu batasannya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana? Mas coba tangan-tangannya yang bersuka cita. Iya, memang kalau pagi cenderung untuk semuanya menurun ya. Pipi menurun, mata tapi jangan menurun Bapak Ibu ya. Oke, semangat juga harus tetap meningkat. Oke, kita lanjut lagi. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Supaya nanti kalau misalnya kita sudah ngerti ini, maka kita tahu betul bagaimana kita sebagai manusia itu bertindak dan bersikap. Sehingga lahirlah yang namanya norma dan etika. Jadi langkah awal untuk seseorang bisa memiliki norma dan etika dan tahu batasannya adalah dia tahu dulu identitas dirinya sebagaimana gitu. Sekali lagi Abuna katakan di sini bukan berarti kita tidak boleh saling berdekatan dan saling akrab, bukan. Akrab harus, dekat harus. Tetapi kan harus tahu juga batasannya dong. Oh iya ya, dia kan ini bos saya nih misalnya gitu. Sehingga kita pun juga dihargai. Ya, kita pun dihargai secara manusia ini. Nah, sekarang kalau kita secara Tuhan, lalu bagaimana kalau hubungan saya dengan Tuhan? Apa benefitnya kalau saya tahu identitas diri saya? Dimanapun Anda berada, apapun keadaan Anda, karena saudara dan saya sadar betul sebagai orang yang sudah ditebus dan mengalami kematian di dalam Kristus akan dosa, sama seperti Kristus mati untuk menebus dosa manusia, dan kita juga sudah mengalami kebangkitan hidup sama seperti Kristus yang telah bangkit dari kematian. Berarti kemana-mana kita selalu membawa kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Seperti lagu zaman dulu itu, cuman sayang udah almarhum ya. Saya ingat ada lagu simple lagunya dan menarik itu, nggak cepet bosan. Tak gendong kemana-mana gitu ya. Ibaratnya nggak ngerasa capek kayaknya ya gendongin terus ya. Jadi Bapak sampai muncul ada pendapat-pendapat, oh ini lagu tentang ini, kita nggak usah pusing. Tapi saya mengambil satu pesan yang positif. Iya ya, kalau kita pikul salib kemana-mana, kita itu selalu membawa kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Dan menariknya Bapak Ibu, pengertian ini tuh, makna ini dicatat dan ditulis oleh Rasul Paulus. Padahal lagu tak gendong kemana-mana itu belum ada di zaman Rasul Paulus. Kita buka yuk di 2 Korintus. Di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi di perjanjian baru ini. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kalau seseorang atau Anda dan saya
semakin kenal identitas diri kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sudah angkat hosti, sudah minum lambang dari darah Kristus dalam perjamuan kudus, sudah terikat dengan pelayanan dan juga terikat dengan perjanjian dengan Allah, maka ini yang benefitnya kalau kita tahu dengan pengertian yang benar, maksud saya. Ya, oke. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-8 kita baca. Orang yang tahu identitas diri dia sebagai orang Kristen atau orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah mengalami kematian kebangkitan dalam Kristus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Jawabannya ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau setiap istri, setiap suami tahu identitas diri, maka mereka tahu norma-norma batasannya, cara bercandanya, ya, cara WA-nya. Kenapa Abuna bisa ngomong begini? Karena Abuna dulu mantan orang yang kurang tahu betul identitas diri Abuna itu sebenarnya apa sih. Hanya sebatas orang Kristen, rajin ke gereja, pelayanan. Tidak benar-benar mengerti betapa besar, betapa penting, betapa krusial dan esensialnya identitas diri ini. Mari pejamkan mata kita satu di dalam doa. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami diajarkan bagaimana ketika ada sebuah pertanyaan, Tuhan Yesus, siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini di hadapan Tuhan? Siapa aku ini di hadapan manusia? Biarlah Tuhan dengan apa yang aku tahu ini, aku tahu menempatkan diri. Orang yang tahu identitas diri adalah orang yang mampu untuk mawas diri, membawa diri ke arah yang benar, memimpin yang dipimpinnya dengan bijak, dan dipimpin dengan kerendahan hati. Menerima setiap tugas dan pengutusan karena kami adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana kami seperti itulah Tuhan Yesus. Engkau disiksa, Engkau dihempaskan, Engkau ditindas, Engkau dianiaya, namun Engkau tetap teguh. Engkau tetap menuntaskan apa yang menjadi amanat dan kegerinduan hatimu, yaitu menebus umat manusia. Bukankah ini juga yang sering ada dalam kehidupan kami, Bapa? Di hadapan kami seringkali ada hal-hal yang membuat kami teraniaya, terhempas. Kami tertindas baik dari waktu, tenaga, dari omongan, bagaimana orang lain memperlakukan diriku ini. Tapi saat ini, di momen ini kami sadar betul betapa beruntungnya dan betapa berharganya kami. Karena Engkau sendiri mengatakan, Engkau mengasihi kami dan kami di matamu begitu berharga. Biarlah setiap orang tua tahu bagaimana bersikap. Setiap anak juga tahu diri bagaimana bersikap. Setiap pribadi tahu ketika identitas diri itu sudah ada. Kita tidak lagi sembarangan dalam bersikap. Kita ini anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari dan menjalani hidup ini sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan itu. Tidak lagi mencari penghargaan dunia yang lebih utama dan kasih dari dunia yang lebih menggoda.
Karena ada satu pribadi yang memandang diri ini begitu mulia dan berharga. Dan dia memiliki kasih yang tak terbatas dan tanpa syarat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang menyertai kami. Tuhan menyertai engkau Bapak Ibu dengan segala kekuatan, hikmat, tuntunan dan juga kecerdasan dan terobosan demi terobosan. Apapun yang sedang engkau alami, engkau sedang kerjakan, engkau sedang perjuangkan. Setiap doa-doa orang-orang kudus akan menyertaimu sehingga engkau akan berhasil dan beruntung. Apapun yang sedang kau persiapkan dari buah kandunganmu, masa depanmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu. Jikalau engkau tahu identitas dirimu, engkau akan berbenah diri dengan segera. Karena hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang layak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di tahun ini. A year of spectacular blessings ini, yaitu berkat yang spektakuler. Sama diperkatakan Allah kepada Abraham. Mari sama-sama kita buka tangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terimalah janji Tuhan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah bagaimana Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Dan Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dialah Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan, Aku selalu ada bersamamu dan menyertaimu sampai akhir zaman. Dengan demikian kita semua yang percaya pasti akan menerima janji Tuhan dan hidup dalam berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menolong kita dalam persekutuan kita yang manis, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin ya. Amin. Terima kasih Abuna. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Buna, Abuni, Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Buna? Abuni puji Tuhan sudah membaik, cuman memang terkadang kalau memang semalam agak belum sempat bisa tidur karena frekuensi batuknya, tapi sudah mulai agak berkurang. Ya, cuman sekarang memang sedang saya terapi ya, terapi itu terapi istirahat maksud saya. Kalau Abuna sih melihat ini saatnya Abuni untuk istirahat karena kemarin sempat terforsir tenaganya gitu, puji Tuhan. Sebelumnya Abuna yang mengalami gitu. Jadi Abuna percaya ini sudah dalam masa pemulihan, tidak seperti yang awal-awal. Ya. Ya puji Tuhan, semua seperti yang Abuna harapkan. Ya. Tapi memang Abuna. iya, terima kasih atas doa-doanya Bapak Ibu. Kita juga saling mendoakan ya. Cepat sembuh. Amin. Terima kasih Bu Mariana Stepu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, tetap semangat dan bersuka cita. Terima kasih Bu Tia dan juga Bu Mariana yang sudah memperhatikan Abuni. Dan terima kasih Bapak Ibu semua juga pasti memperhatikan kami dan juga mendoakan kami semua. Doa juga selalu menyertai Bapak Ibu, tetap sehat dan semangat, hati-hati di jalan. Karena apa? Karena ini hujan, nggak usah buru-buru. Deras sekali hujan ini tempat kami. Betul. Pokoknya kalau buka pintu ke pagar nggak usah buru-buru, santai aja. Ya, karena buru-buru tidak mengubah apapun. Paling cuma beda berapa detik gitu ya.
Jadi kalau tukang buburnya udah lewat duluan, nggak usah buru-buru, Biarin aja tinggal dulu. teriak aja lebih keras gitu. Tukang bubur Bubur udah lewat berikutnya, duluan. Pak Bunda. Biarin Tinggal aja. nunggu bubur Nanti ada berikutnya yang kalau lain. kata Butia. Tinggal nunggu bubur berikutnya. Iya, ada yang lain. Ya, bukan bubur ayam tapi bubur kacang hijau. Aduh, ada yang lain kata. Kalau kedengeran sama bubur yang pelangganan Ibu Lingga nanti bisa gini. Oh, jadi selama ini ada yang lain, Bu. Gitu. Oh, nggak apa-apa, mengkes-kes sekali. Aduh. Lewatan. Oke deh, Bapak Ibu Oke, sekalian, terima kasih sudah berbagi Iya. sukacita Butia. So far so good ya. Lagi menunggu hasil. Ya, Mohon doanya, puji Bunda. Tuhan, Mohon amin doanya Bapak pasti, Ibu. pasti. Ya, amin. nanti mulai dari setiap siapa nggak tahu, salah satunya ya Tuhan akan pakai Butia, nanti nama Butia akan masyhur di Birmingham dan UK sampai ke Indonesia juga nanti ya. Yang penting jangan kasih kendor di BW-nya ya. Oke Yes. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas. Semangat kita Bapak Ibu. Jangan kasih kendor. jangan kasih kendor, betul Pak Mardani. Tuhan Besok memberkati ada Bapak Ibu yang hadir semua. lagi. Iya boleh nggak? Bye. Shalom. Bye. Dadah. Terima kasih ya, Bunda. Terima kasih ya, Bunda. Sampai semuanya. Bye. Bye.